Kembali bersama kami 2 tahun vakum akibat pandemi, Pemprov DKI kembali menggelar pameran Flona 2022 di lapangan Banteng, Jakarta Pusat mengusung tema Kicir-Kicir. Pameran ini digelar sebagai ruang ketiga komunitas pecinta flora dan fauna di Jakarta dan sekitarnya. Setelah vakum selama 2 tahun akibat pandemi, pameran Flona kembali digelar di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Masyarakat nampak antusias melihat sejumlah koleksi flora dan fauna yang tersedia di sejumlah stand. Beberapa tanaman unik dipamerkan mulai dari bonsai, kaktus hingga koleksi anggur yang dijual dengan harga bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Koleksi satwa unik juga dipamerkan seperti aneka reptil dan satwa peliharaan lainnya mulai dari kelinci hingga unggas dan yang jarang ditemui. Pameran Flona rencananya akan digelar selama 1 bulan hingga 26 September mendatang. Ya, untuk melihat keseruan pameran Flona 2022 sudah ada rekan Nata Arman di kawasan lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Selamat sore Nata, silakan dengan laporan Anda. Baik Juno dan juga pemirsa, terkait dengan pameran Flora dan Fauna 2022 yang dilakukan di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Beginilah situasinya pada sore kali ini, semakin ramai dikunjungi oleh masyarakat karena memang selama 2 tahun lamanya kegiatan ini tidak pernah dilakukan akibat pandemi COVID-19. Dan dapat Anda saksikan juga di depan saya ini terlihat adanya atraksi show ular yang dilakukan oleh dari beberapa pihak komunitas yang sedang memainkan atraksi-atraksi terkait dengan hewan-hewan liar yang memang kerap ditemui di hutan maupun berada di kota DKI Jakarta. Dan untuk itu saya akan langsung bertanya saja dengan pihak yang bersangkutan, yakni ada Bapak siapa? Pak Suyatno. Pak Suyatno, mungkin Bapak bisa dijelaskan sedikit, ini ular apa nih yang dipegang nih? Boleh saya megang nggak? Boleh saya megang nggak? Boleh. Oke. Ini ular koros, dia biasanya kalau petani itu suka makan tikus. Jadi ini sahabat petani. Sahabat petani ya. Sahabat petani. Ini Jadi, biasa dijumpai di mana, Pak? biasanya di sawah maupun di ladang biasanya banyak ini. Jadi dia sukanya sebenarnya di rantai makanan sebagai ini apa itu tikus, musi tikus alami. Oke. Kalau ini berbisa nggak? Oh tidak, ini tidak berbisa ini. Oke. Kemudian ini Pak, kalau boleh tahu ini dalam rangka apa dari pihak dinasan juga turut hadir juga ya? Ya. Apa nih? Ini dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, dalam hal ini bidang kehutanan bekerja sama dengan komunitas-komunitas dalam rangka untuk menanggulangi aduan-aduan masyarakat terkait 112, terkait satwa liar yang di masyarakat yang notabene-nya banyak. Contohnya banyak yang miara di kala kecilnya imut-imut, tapi besarnya menjadi keresahan masyarakat. Baik Pak, kalau saya melihat di sebelah kiri, di pemirsa bisa Anda saksikan di depan saya ini terlihat ada ular jenis piton ya. Sanca. Ini sangat besar, sanca. Ini kira-kira Pak diambil dari mana Pak? Ini biasanya kalau di kala musim hujan atau banjir itu banyak aduan-aduan masyarakat. Jadi ular itu dia di kala banjir dia biasanya keluar. Nah, situ nanti kita dibantu dengan tim volunteer ini, kadang suka dibantu dengan damkar, kita evakuasi, nantinya kita rilis ke kawasan hutan. Jadi ini rata-rata dari aduan masyarakat gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak atas informasi yang diberikan ya Pak. Ya pemirsa, bisa seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini memang telah dilaksanakan kembali kegiatan pameran Flora dan Fauna yang memamerkan berbagai hewan-hewan satwa liar yang kerap dijumpai baik itu di lingkungan DKI Jakarta maupun di hutan-hutan tropis lainnya. Dan memang bagi Anda yang ingin melakukan kunjungan ke kawasan ini bisa datang saja langsung karena kegiatan ini dilakukan sejak pukul 9 pagi sampai dengan 9 malam dan dilakukan selama 1 bulan mulai tanggal 26 Agustus 2022 kemarin sampai dengan tanggal 26 September 2022 yang akan datang. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Nata Arman melaporkan langsung dari kawasan lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Ya, kita ke informasi berikutnya. MNC Sekuritas membuka kantor cabang baru di Surabaya, Jawa Timur. Ekspansi ini dilakukan untuk menjangkau pelaku investor retail. Sementara itu untuk mendorong literasi keuangan di tengah masyarakat, MNC Sekuritas akan sediakan edukasi pasar modal. MNC Sekuritas Surabaya berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah. Untuk menjangkau investor retail, unit bisnis MNC Group ini terus melakukan ekspansi ke berbagai wilayah di Indonesia. Di antaranya membuka kantor cabang baru di Surabaya, Jawa Timur.
Surabaya merupakan kota terbesar setelah Jakarta. Jadi saya merasa masih banyak potensi yang ada sehingga kita bisa mengembangkan pertambahan dari jumlah investor saham untuk kedepannya. Kita bisa melakukan order dengan hanya mengucapkan suara gitu. Ini suatu kelebihan dibanding dengan aplikasi online trading dari sekuritas-sekuritas lain. Berbagai kegiatan edukasi pasar modal akan terus digalakan sehingga dapat mendorong literasi keuangan di tengah masyarakat. Sepanjang tahun 2021, nilai transaksi dari point of sales MNC Sekuritas di Surabaya meningkat lebih dari 25%. MNC Sekuritas ini base nasabahnya memang retail ya, dan kita merasakan sekali lonjakan yang luar biasa tahun 2021, dan tentunya kami berharap dengan pertumbuhan nasabah yang luar biasa ini kita bisa lebih memberikan kontribusi pada pasar modal. Dengan peresmian kantor cabang baru ini, MNC Sekuritas telah memiliki 155 point of sales yang tersebar di Indonesia, 9 diantaranya ada di kota Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan, Jepang, dan Cina membuahkan hasil. Investasi miliaran dolar dibawa ke Indonesia termasuk investasi di ibu kota Nusantara dan Papua Barat. Indonesia menerima investasi bernilai miliaran dolar dari Jepang, Korea Selatan, dan China. Investasi ini menjadi tindak lanjut dari kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke negara tersebut. Korea Selatan bahkan akan merealisasikan investasi senilai 6,72 miliar US dollar, Jepang 5,2 miliar US dollar, dan China dengan investasi dalam pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara, serta penambahan impor minyak sawit dari Indonesia. Evaluasi daripada IGPA itu diharapkan bisa selesai sebelum KTT G20 di Bali. Kemudian disampaikan bahwa pemerintah Jepang sudah menerima sertifikasi New ISPO dan juga memperluas usulan akses pasar untuk produk tuna kaleng, kopi, produk laut, serta buah tropis seperti mangga, nanas, dan pisang. Nah, ini diharapkan bisa masuk di dalam General Review IGPA di mana pos tarifnya bisa diperbaiki. Di mana salah satu komitmen investasi Korea sebesar 6,72 miliar US dollar atau setara dengan 100 triliun lebih, perlu kami sampaikan bahwa dari yang sudah ada semuanya udah ongoing, bahkan sebagian groundbreakingnya mulai di akhir tahun ini dan sebagian di Januari. Pemerintah juga akan melanjutkan pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang untuk tahap 2 dengan investasi sekitar 7,58 triliun dan persiapan untuk fasilitas tahap 3 kerjasama pemerintah dengan badan usaha sebesar 3,86 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami.